Isu lingkungan menjadi suatu hal kunci atas bentuk perubahan yang terjadi pada iklim dan keadaan dunia, yang dimana hal tersebut juga berdampingan sejalan dan peran aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi iklim dan siklus lingkungan bumi. Namun saat ini terdapat NGOs yang dimana akan hubungan transnasional menjadikan isu lingkungan sebagai fokus utamanya, atau yang biasanya dikenal dengan Greenpeace. Greenpeace sendiri merupakan suatu organisasi internasional non-pemerintah yang memiliki visi dan misi dalam menjaga, merawat, dan juga menerapkan bentuk penghijauan atas bentuk pencegahan terhadap deforestasi, terhadap lingkungan dan bumi agar tetap asri dan damai. Organisasi ini pula berdiri tanpa adanya campur tangan kedaulatan ke pemerintahan negara manapun, yang mana juga didukung oleh karakter organisasi ini yang bersifat sukarela. Cikal bakal serta awal mula berdirinya organisasi ini berawal dari sekelompok aktivis yang berasal dari Vancouver, Kanada, dengan tujuan awal aktivis ini dalam tujuan menyaksikan dampak buruk uji coba bom nuklir di sebuah pulau kecil di Kamchatka, USA, yang merupakan habitat dari berbagai spesies flora dan fauna. Setelahnya, uji coba nuklir terus berlanjut, namun selaras dengan gaulan penolakan yang bersuara dari kelompok tersebut dan masyarakat luas, yang mana hingga kini suara penolakan tersebut atas kerusakan bumi terus digaungkan. Alhasil, atas uji coba tersebut di tahun 1971 merupakan menjadi langkah terbukanya jalan atas pergerakan organisasi ini. Semakin berjalannya waktu, kelompok organisasi ini pun menyelaraskan pada pemikiran masyarakat luas untuk menjaga kelestarian bumi sebagai penopang kehidupan dengan berbagai bentuk cara seperti aksi kampanye atas pentingnya revolusi energi, aksi penolakan terhadap illegal logging, dan lain halnya. Peran Greenpeace juga sebagai organisasi yang menyemarakan berbagai isu lingkungan di berbagai belahan dunia tidak luput atas pandangannya terhadap Indonesia. Terlebih, Indonesia sebagai kawasan paru-paru dunia menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Namun begitu, walau menjadi paru-paru dunia, kebakaran atau pengerusakan atas hutan dan lahan Indonesia masih marak terjadi, seperti kebakaran hutan yang ada di Riau ataupun di Kalimantan, yang mana asapnya hingga meluas ke Malaysia dan beberapa negara lainnya, dan juga menjadi gangguan terhadap masyarakatnya itu sendiri atas asap yang telah melumpuhkan beberapa aktivitas masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi sebuah bagian dampak buruk atas kejadian ini. Hal ini juga menjadi tantangan terbesar ya bagi Greenpeace untuk menanggulangi seluruh bencana atas pengerusakan lahan dan juga hutan di Indonesia. Oleh karena itu, realisasi bentuk peran Greenpeace dalam penanganan kerusakan hutan dan lahan Indonesia menjadi sangatlah penting dan berpengaruh. Atas bentuk kerusakan yang terjadi di Indonesia menyebabkan 2,83 hektar luas hutan per tahun dalam rentang tahun 1996 sampai 2000 mengalami deforestasi, serta hal tersebut dipicu oleh aktivitas alam dan manusia seperti siklus iklim yang berubah sehingga menyebabkan kemarau yang sangat sehingga menyebabkan karhutlah dan lain halnya. Hal ini menjadi atensi bagi organisasi internasional seperti Greenpeace dalam memberikan suatu dorongan yang sangat signifikan dan berpengaruh dalam upaya mengadvokasikan kesadaran akan bahaya kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, serta illegal logging. Terdapat beberapa tindakan dan peran yang ditempuh sebagai bentuk kontribusi yang nyata yang dapat dilakukan oleh Greenpeace dalam fokus isu lingkungan di Indonesia, seperti aksi kampanye yang dikenal dengan Zero Deforestation, di mana membahas tentang pentingnya reboisasi, hemat energi, dan beberapa bentuk sosialisasi dalam tetap menjaga lingkungan, khususnya hutan dan lahan agar tetap terjaga kelestariannya. Juga memberikan kecaman baik terhadap pemerintah Indonesia atas kurangnya penerapan moratorium hutan dan lahan sehingga menyebabkan laju deforestasi begitu tinggi. Selain hal tersebut, Greenpeace juga melakukan kerjasama strategis positif bersama pemerintah Indonesia dalam menerapkan politik informasi yang berupa memanfaatkan media informasi yang ada dengan mengajak masyarakat dan aktor-aktor lain untuk menjaga hutan. Adapun advokasi pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Greenpeace karena pemerintah Indonesia dianggap menimbulkan masalah seperti illegal logging yang dianggap mengizinkan para pengusaha memperluas lahan sawitnya terus-menerus tanpa melihat luas kawasan yang tergerus dalam penggantian lahan.
Dalam hal ini, Greenpeace memang sangatlah berperan aktif dalam memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu berjalan atau dapat dirasakan dengan baik sepenuhnya, karena terdapat beberapa langkah-langkah yang diambil dalam Greenpeace dapat menghasilkan suatu pertimbangan lebih terhadap berjalannya aktivitas manusia. Pada contohnya, kasus tersebut terdapat peran Greenpeace yang mengadvokasikan pemerintahan Indonesia untuk mengenai alih lahan sawit. Terdapat kritik terhadap dampak ekonomi dari upaya Greenpeace dalam membatasi deforestasi akan hal tersebut. Karena adanya pihak-pihak yang berpendapat bahwa tindakan mereka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan penghidupan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Nah, meskipun tujuan mereka adalah melindungi lingkungan, dampak ekonomi dari tindakan tersebut dapat menjadi masalah yang serius dan itu perlu dipertimbangkan. Dan tidak hanya itu, terdapat suatu contoh kasus lain akan keterlibatan politik Greenpeace seperti pemblokiran jalan kapal tongkang yang berisi minyak dan batu bara Pertamina dari Rusia akibat bergulirnya perang Rusia dan Ukraina. Beberapa pihak merasa bahwa organisasi ini terlalu terlibat dalam politik dan memihak pada agenda tertentu, yang dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai aktor netral dalam isu lingkungan. Hal ini juga dapat mengarah pada polarisasi dan pembelahan dalam masyarakat, menghambat kemungkinan kerjasama untuk mencapai solusi yang efektif. Greenpeace memiliki berbagai kampanye yang salah satunya adalah kampanye dengan tujuan Zero Deforestation, yaitu bagaimana kampanye Greenpeace berupaya agar semua pihak dapat menghentikan deforestasi yang terjadi. Salah satu pendekatan Zero Deforestation adalah pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi deforestasi yang terjadi. Salah satunya yaitu kebijakan moratorium hutan. Selain kampanye untuk deforestasi, Greenpeace juga memiliki kampanye hutan tanpa api. Selain itu, peran Greenpeace dalam menangani hal ini yaitu dengan mengedukasi masyarakat Indonesia dengan memberikan informasi dan mengajak maupun mengimbau masyarakat ataupun aktor-aktor lainnya yang berkaitan. Di Indonesia, Greenpeace memainkan peranan yang penting dalam menangani kasus seperti kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, dan deforestasi. Mereka melancarkan kampanye-kampanye yang kuat untuk meningkatkan kesadaran publik dan menarik perhatian media terhadap dampak negatif dari kegiatan tersebut. Mereka juga melakukan investigasi dan penelitian lapangan untuk mengungkap praktik-praktik merusak lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan mempublikasikan temuan mereka untuk menekankan perubahan kebijakan. Greenpeace juga aktif dalam melobi pemerintahan Indonesia untuk menerapkan dan menegakkan undang-undang yang lebih ketat terkait perlindungan hutan dan lahan, serta bekerja sama dengan komunitas lokal yang terdampak secara langsung. Dengan mendukung hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, Greenpeace bisa memberdayakan mereka untuk melindungi tanah dan hutan mereka, seperti mendukung kampanye masyarakat adat di Kalimantan untuk mempertahankan hak atas lahan mereka dari tekanan perusahaan-perusahaan yang berkepentingan. Sekian pemaparan dari kami, terima kasih.